sampai ada korban longsor yang menyewa eskavator untuk mengevakuasi mayat orang tuanya gitu loh di Sumatera Barat. Dia harus mengeluarkan uang sendiri untuk bayar. Saya lihat statement dia. Ini speechless habis kata saya, Mas. Itu kayak eskavator bisa disewa. Berarti eskavator ada di sana kan di saat itu. Kenapa harus warga yang menyewa itu gitu loh, Mas? Pertanyaannya. Kenapa nggak dikerahkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana? Penanaman sawit di Indonesia itu kan monokultur ya, Mas ya. Semuanya dalam satu hamparan itu adalah sawit, monokultur. Dia memang serap karbon. Tapi kalau semua satu hamparan itu hanya sawit, di bawah sawit itu lahannya bersih, nggak sama posisinya dengan hutan. Sawit ini kan berasal dari Afrika ya, Mas. Kalau dia tumbuh di hutan seperti di Afrika, mungkin kontribusinya signifikan. Nah, ini barang dibawa ke Indonesia jadi tanaman perkebunan dalam skala luas. Serap karbon saya nggak cukup karena ada ekosistem di bawahnya. Sawit satu hamparan itu akarnya serabut semua. Nggak akan sama dengan hutan yang begitu heterogen, begitu beragam ya, Mas. Nah, kalau kita main ke hutan pasti lihat ada pohon yang tinggi sekali, ada yang bawah, yang rendah. Ada ekosistem, ada biodiversity di situ, ada gajah, ada harimau, kalau di Sumatera masih ada badak. Dan yang kita lihat ketika jadi sawit, yang baru-baru ini ada anak gajah yang baru berumur kurang dari 3 tahun ya, mati gitu di sana karena ekosistemnya di sana sudah tidak mendukung lagi, Mas. Kalau setahu saya gajah sendiri kalau misalkan mau pulang kampung selalu lewat jalur yang sama. Mereka paling konsisten itu, Mas. Ganti lahan sama. Jadi bukan gajah yang nyasar sebenarnya. Bukan gajah yang nyasar. Mereka mau pulang kampung tiba-tiba hutannya udah jadi rumah. Ini kampung sawit beda gitu kan. Jadi itu memang benar-benar merusak dan pernyataan bahwa ini kan memang denial lah ya saya bilang. Bahkan Pak Presiden itu Prabowo itu pernah bilang kita harus tanam sawit mungkin banyak. Awal tahun kemarin dia jadi berubah pikiran gitu ya. Ini kan nggak konsisten. Tapi baguslah setidaknya Presiden berubah pikiran. Tapi bisakah Presiden dengan menteri-menterinya ketika berubah pikiran melihat saat ini, bahkan sampai Bahlil pun mengaku bersalah gitu ya, dulu perusahaan tambang saya juga merusak hutan katanya. Setidaknya mereka mengatakan itu di publik. Bisa nggak Presiden dan menteri-menterinya ini, Mas, menjadikan itu juga dalam kebijakan? Jadi Presiden tadi mengatakan kita harus menjadikan hutannya lebih ini lagi, melindungi dan menjaga sebagainya. Bisa nggak Bapak ganti misalkan gitu, kebijakan di dokumen Volu Netsing gitu di Kementerian Kehutanan itu yang masih membolehkan deforestasi jadi nggak boleh lagi. Di dalam Undang-Undang Kehutanan yang sekarang lagi dibahas di DPR nih, Mas, mau diubah ya, bisa nggak di dalam RUU Kehutanan ditempatkan bahwa perlindungan hutan alam permanen gitu, nggak boleh lagi ada penebangan baru gitu, pembukaan hutan baru di sana, cukup yang sudah ada aja yang kebuka gitu ya. Dan beberapa daerah-daerah yang rawan seperti rawan longsor ini itu dipulihkan gitu dengan upaya yang maksimal. Nah ini mesti dituangkan kebijakan kan, Mas. Mereka pemerintah ya. Kalau kita yang ngomong mungkin nggak bisa kita eksekusi langsung. Ini Presiden sudah ngomong. Tapi kalau nggak diturunkan ke kebijakan, berarti ini kan lagi-lagi mencuri panggung saja di tengah bencana, di tengah kedukaan yang kita alami ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, ini ada komen yang di YouTube Okezone. Kita bacain dulu. Siap, Mas. Dari Feby Hahu. Daerah mana lagi yang harus dimitigasi supaya tidak seperti Aceh dan Sumut? Nah, mungkin Kinubis punya data deh. Daerah-daerah mana lagi yang sekiranya bisa dimitigasi? Yang indikasinya sudah seperti Sumut nih. Cuma ya belum dalam tanda kutip, belum kena sialnya aja. Ya amit-amit ya, semoga enggak ya gitu kan. Tapi yang ada indikasi udah seperti Sumatera ini, seperti daerah mana saja? Yang paling rawan sebenarnya salah satunya adalah Kalimantan, Mas. Kalimantan. Papua ini mungkin masih akan sedikit lebih lama dibanding Kalimantan ya. Tapi ibu kota baru ada di sana, terutama daerah ibu kota baru itu juga bisa jadi rawan longsor ya. Rawan longsor. Tapi ini kan unik, Mas. Bencana yang lahir dari eksploitasi
hutan seperti ini bukan hanya longsor dan banjir ya. Di musim kering kebakaran. Iya. Nah, kalau polusi juga ya bisa jadi. teman-teman ada yang ini ya Mas Dani atau Mas ini Hafiz, ada yang pernah ke Kalimantan di tahun 2015, di tahun 2019 itu kita udah jarak pandang itu cuma 1 meter Mas kalau sudah di musim kering. Selalu kebakaran, pasti kebakaran. Kebakaran itu selalu terjadi di tiap tahun Mas. Iya. Jadi data yang kami proses menggunakan citra satelit, selalu tiap tahun ada kebakaran di Indonesia, baik itu di musim panas ataupun di musim hujan. Ini kan unik ya Mas, di lahan gambut, sedikit walaupun porsinya kecil gitu. Nah, Kalimantan itu paling rawan dengan banjir dan kebakaran juga, sama dengan Sumatera Mas. Sumatera seperti Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, itu kan daerah-daerah yang rawan kebakaran. Nah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, untuk wilayah Sumatera ini mungkin sekarang lagi nggak mengalami banjir bandang seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tapi ketika musim Panas. El Nino datang, musim kemarau, maka itu pasti akan kebakaran. Tahun ini kan udah kejadian ya kan, kebakaran ke Singapura kan? sampai mengekspor asap kita ke Singapura katanya kan. Di Jawa sudah ada. Kalau Jawa kan sudah hancur lah ya Mas ya, kalau udah habis semuanya. Dan Jawa ini seperti nunggu waktu kapan dia benar-benar akan sampai di puncak ini ya Mas ya, kan hujan dikit aja di Bogor, Jakarta udah banjir gitu loh. Dan itu udah menjadi rutinitas, udah rutin lah ya di Jawa ini. Dan bahkan longsor dalam skala kecil juga terjadi di Jawa di mana-mana kan. Nah, Jawa kan hutannya sudah lama hancur sejak zaman kolonial ya Mas, dijadikan hutan jati ya. Nah, Kalimantan dan Papua itu masa depan bencana kalau pemerintah tragis ya, kita nyebutnya harus masa depan bencana ya Mas ya. Iya Mas. Kalau kita biarin terus ya, jadi ini masalah kebijakan ya Mas ya. Ya jangan sampai ini. Terus ini baca komen lagi nih dari Grotenamen. Kita rindu almarhum Pak Topo, Pak Doni Munardo, dan Pak Yuri. Kepala BNPB. Waduh itu soal komunikasi ya, karena legendnya BNPB ya. Ya, karena misalkan kita sekarang juga ada bencana. Kemarin kepala BNPB bilangnya nggak seheboh di iya, nggak seheboh di medsos nih. Tapi minta maaf juga kan. Iya. Lapangan minta maaf juga gitu. Ada denial gitu kan dari laporan-laporan masyarakat. Dari mungkin nggak Mas sendiri gimana? Ya ini bukan hanya dari kepala BNPB ya Mas ya yang komunikasi bencananya begitu buruk ya. Saya sendiri Mas jujur begitu membaca komentar-komentar pejabat publik kita yang datang ke lokasi bencana, itu bikin tensi naik sebenarnya Mas. Darah tinggi nih. Darah tinggi kita jadinya gitu. Jadi ya. mending mungkin ke lapangan aja bantu gitu. Kalau misalnya punya rezeki sedikit, bantu donasi segala macam gitu ya. Kalau nggak usah mereka ngomong lah Mas. Mending mereka nggak ngomong gitu. Kalau nggak bisa membuat masyarakat merasa tenang gitu ya, merasa ada yang menemani mereka ketika musibah. Ini satu yang miris nih Mas. Terlepas tadi si kepala BNPB kita ngomongnya ngasal gitu ya. Sampai ada korban longsor yang menyewa eskavator untuk mengevakuasi mayat orang tuanya gitu loh di Sumatera Barat. Saya pas membaca itu, ini eskavator bisa disewa, berarti eskavator ada di sana kan di saat itu. Kenapa harus warga yang menyewa itu gitu loh Mas, pertanyaannya. Kenapa nggak dikerahkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana untuk mengevakuasi semua korban yang ada di situ? Demi orang tua. Iya, ini dia harus mengeluarkan uang sendiri untuk bayar. Saya lihat statement dia. Ini speechless habis kata-kata saya Mas, itu kayak